Sweetheart, film bergenre horor yang rilis tanggal 22 Oktober 2019 di Amerika, disutradarai oleh Justin Liller. Film ini menceritakan tentang kisah Jennifer Reming yang bertarung melawan monster laut yang mengerikan ketika ia mencoba untuk bertahan hidup di sebuah pulau tak berpenghuni. Bagaimanakah kisahnya? Mari saksikan. Dimulai dengan diperlihatkannya kepada kita sosok wanita yang terdampar yang bernama Jennifer Reming. Di sebelahnya ada sosok lelaki yang terdampar yang bernama Brad. Ternyata perut Brad telah tertusuk oleh batuan karang. Jennifer menarik Brad ke pinggiran pulau. Jennifer melepaskan karang yang tertancap itu. Rasanya, mantap. Brad pun tampak sekarat dan Jennifer mencoba mencari air untuk menyelamatkan Brad. Akhirnya, dia menemukan sebuah kelapa muda di dalam pulau. Sialnya, ketika dia berhasil membawakan air kelapa itu, Brad pun sudah tewas. Kini tinggallah dia sendiri di pulau itu. Jennifer menelusuri pulau itu dan dia menemukan sisa-sisa peralatan camping yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Untung saja di sana ada beberapa peralatan dan beberapa botol minuman kemasan. Dia juga menemukan kotak P3K yang berisi korek api. Semakin hari, mayat Brad semakin membusuk. Kemudian, Jennifer membawa mayat Brad dan menguburkannya. Malam hari pun tiba dan Jennifer memutuskan untuk bobok. Di pagi harinya, dia dikagetkan dengan makam Brad yang sudah terbongkar dan hanya tersisa bercak-bercak darah. Ekspresi cemas pun terlihat dari wajah Jennifer dan dia menyadari bahwa ada yang tidak beres nih. Karena saking cemasnya, Jennifer membuat tombak dari kayu untuk berjaga-jaga. Malam hari pun tiba dan Jennifer melihat adanya seperti pergerakan aneh di dalam semak-semak. Lanjut, siang hari pun tiba dan Jennifer sudah sedikit tenang karena hal-hal aneh itu hanya terjadi pada malam hari saja. Di kejauhan, Jennifer melihat adanya sesuatu yang terapung. Jennifer mencoba berenang untuk mengambil sesuatu itu, dan itu adalah koper, bukan paus. Lanjut, Jennifer mencoba menyelam untuk melihat apakah ada barang-barang yang masuk ke air, tapi bukan barang yang dia temukan, melainkan lubang hitam besar yang dia lihat. Lubang apakah itu? Yang tentunya bukan lubang cacing Alaska. Lalu Jennifer membawa koper itu ke daratan dan membukanya, dan ternyata isinya adalah baju yang lumayan banyak. Baju itu cantik-cantik. Jennifer sempat memikirkan untuk menjualnya di all shop, namun di sana tak ada sinyal. Siang pun berganti malam dan tiba-tiba Jennifer mendengar adanya bunyi pesawat terbang melintasi pulau itu dan dengan segera menembakkan suar untuk memberi sinyal bahwa dia sedang terdampar di pulau itu. Namun pesawat itu tetap jalan dan tidak mengetahui sinyal itu. Bertepatan dengan cahaya suarnya tadi, tiba-tiba di tengah laut muncul sosok misterius yang menghadap Jennifer. Jennifer sangat ketakutan dan mencoba berlari ke dalam pulau. Jennifer bersembunyi dan makhluk itu mengikutinya dan terlihat mondar-mandir mencari Jennifer. Beruntung, makhluk itu tidak menemukannya hingga pagi pun tiba. Jennifer melihat kembali foto yang ditemukannya di kemah tak berpenghuni. Ternyata di sana tertangkap makhluk misterius tersebut, dan makhluk itulah yang menjadi alasan kenapa kemah itu terbengkalai. Dialah yang membunuh semua penghuni kemah itu.
Menyadari adanya hal yang tak beres, Jennifer berniat meninggalkan pulau itu dengan cara menjadikan koper sebagai rakit dan memasukkan beberapa pelampung di dalamnya. Namun, semua yang dibuatnya sia-sia. Koper itu tidak mampu menahan berat bebannya di atas air. Jennifer pun kembali ke pulau dengan jiwa yang emosi. Malam hari pun hampir datang. Jennifer yang menyadari bahwa makhluk itu akan menyerang di malam hari, memilih untuk tidur di dalam batang pohon yang telah berlubang. Di malam hari, makhluk itu menyadari keberadaan Jennifer dan mencoba menghancurkan kayu itu. Untung saja dia tidak berhasil menghancurkannya. Lanjut, pagi hari pun datang. Untung saja Jennifer masih selamat. Jennifer pun pergi menembak ikan dan dia mendapatkan ikan hiu yang lumayan besar. Namun bukannya dimakan, ikan hiu itu malah digantung di atas pohon untuk umpan makhluk misterius itu agar Jennifer bisa melihat wujudnya dengan jelas. Namun sangat disayangkan, saat Jennifer sedikit mengalihkan pandangannya, ikan hiu tersebut telah hilang diambil oleh makhluk itu dan Jennifer tidak dapat melihat wujudnya. Lanjut, pagi hari pun datang. Jennifer melihat ada seseorang yang terdampar. Dan alangkah terkejutnya dia ketika mengangkat orang tersebut, ternyata hanya tinggal setengah badannya saja. Jennifer kemudian menjadikan orang itu sebagai umpan agar dapat melihat sosok makhluk tersebut. Di malam harinya, Jennifer berhasil melihat sesosok makhluk yang menurunkan mayat tersebut. Dan makhluk itu lebih tepatnya bisa dikatakan seperti monster laut. Keesokan harinya, Jennifer membuat tempat tidur di atas pohon agar terhindar dari monster itu. Benar saja, monster itu datang dan untung saja dia tidak melihat Jennifer di atas pohon. Keesokan harinya, di pagi hari, Jennifer melihat adanya rakit yang terdampar di pinggir pulau. Betapa kagetnya Jennifer, ternyata itu adalah dua orang temannya dengan kapal yang sama dengannya ketika kapal itu karam. Mereka bernama Lucas dan Mia. Jennifer mengatakan kepada Lucas dan Mia bahwa mereka harus pergi dari pulau ini karena di sini ada monster laut yang sangat berbahaya. Mereka tidak percaya, mengatakan bahwa Jennifer hanyalah berhalusinasi. Ketika mereka lengah, Jennifer memutuskan untuk mencuri rakit mereka dan pergi dari pulau itu. Sialnya, Mia memergoki aksi Jennifer. Lalu Mia dan Lucas mencoba untuk menghentikannya. Kemudian Jennifer diikat di pohon kelapa. Di malam hari, Mia berjalan-jalan di pinggir pantai. Jennifer sudah memperingatinya bahwa ada monster di sana, namun dia tidak peduli. Akhirnya monster itu pun datang dan membunuh Mia. Mampus kan kau, Mia. Monster itu membawa Mia ke tengah laut. Lucas dan Jennifer pun selamat hingga pagi hari tiba. Lucas pun percaya setelah melihat makhluk itu dan mereka memutuskan untuk pergi dari pulau. Sialnya, di pagi hari makhluk itu dapat keluar di laut dan menyerang rakit yang mereka gunakan untuk pergi dari pulau itu. Makhluk itu berhasil menarik kaki Jennifer dari bolongnya perahu dan membawa Jennifer ke lubang hitam yang ada di tengah laut. Untung saja Jennifer membawa pisau lalu menusukkannya ke perut makhluk itu dan keluarlah darah berwarna hitam. Monster itu kesakitan dan melepaskan Jennifer. Lalu dia mengejar Lucas yang mencoba untuk menyelamatkan Jennifer. Lucas lalu dibawa ke lubang hitam dan tamatlah riwayat Lucas.
Jennifer berhasil selamat, namun dia sangat dendam terhadap monster itu karena telah membunuh Lucas. Tak ada lagi rasa takut, dia menyiapkan tombak yang sangat banyak untuk bertarung dengan monster itu. Dia juga membuat pisau dari tulang belulang manusia yang ditemukannya. Kemudian dia mengambil banyak kayu bakar lalu menyusunnya dengan pola mengeliling. Malam hari pun tiba, Jennifer sudah siap untuk bertarung dengan monster itu. Ketika monster itu mendekatinya dan masuk ke dalam lingkaran kayu api yang dibuat Jennifer, Jennifer menyalakan apinya, lalu monster itu terperangkap di tengah kobaran api. Lalu terjadilah pertempuran di antara mereka. Jennifer menusuk-nusuk monster itu dengan tombak yang telah dibuatnya. Jennifer menyerang dan bersembunyi, sehingga dia mendaratkan banyak tusukan di tubuh monster itu. Makhluk itu cukup tangguh, dia memegang kepala Jennifer dan mengangkatnya. Dalam keadaan terdesak, Jennifer menancapkan pisau tulang bertubi-tubi ke tubuh monster itu. Dia pun terlepas dan lari ke pinggir pantai karena tidak sanggup lagi menghadapi monster itu. Dia mengejar Jennifer hingga Jennifer tak sanggup lagi berlari. Ketika hampir menangkap Jennifer, monster itu pun jatuh dan mati diakibatkan oleh luka tusuk yang sangat banyak. Jennifer yang takut makhluk itu akan bangkit lagi, kembali menusuknya dengan bertubi-tubi. Jennifer juga membelah dada monster itu agar memastikannya tidak hidup lagi. Dan Jennifer pun berhasil membunuh monster itu. Selamat Jennifer. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menusukkan. Bagi saya, film ini cukup menarik untuk ditonton. Saya merekomendasikan teman-teman untuk menontonnya secara langsung, karena menyaksikan film secara langsung tentu akan memberikan rasa yang berbeda. Oke, see you. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe ya.